saya belum bilang next, jangan next ya bro. Oke. Ambil satu naik dulu bro. Ada tugas nanti membaca. Sudah dapat? Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 15. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 15. Oke, saya harap Bapak Ibu Saudara tetap fokus. Caranya supaya tidak mengantuk, ikuti ya khotbah ini alur ceritanya. Ya, supaya tidak mengantuk. Kalau tidak diikuti pasti mengantuk. Oleh karena itu, saya harap jangan ada yang keluar masuk. Jadi supaya kita semua sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Oke. Next guru. Tapi tunggu dulu, mundur dulu. Sama-sama kita baca sama-sama tema ini. 1, 2, 3 ya. Oke, tema kita ini ya. Khotbah saya lagi ke depan juga tema ini, tapi teksnya berbeda. Oke. Bangkit, maju dan tuntaskan tugas-tugas dari Tuhan. Amin. Oke, next. Yosua 1 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu Saudara, di sini kan ayat 12 sampai 15 saya cantumkan, tapi ayat yang pertama saya tidak cantumkan. Saya membaca ayat yang pertama, ayat 1, pasal 1, Bapak Ibu Saudara langsung ke ayat 12. Baru nanti kembali saya lagi ayat ke-13. Kira-kira mengerti ya? Oleh karena ayat 1 saya tidak cantumkan di sini. Saya membacakan ayat 1, Bapak Ibu Saudara langsung ke ayat 12. Paham ya? Baru lanjut sampai ayat ke-15. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 15. Saya baca ayat 1. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ayat 12. Jemaat, 1, 2, 3 ya. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Lanjut. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Oke, puji nama Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara mengerti dan membaca, dicermati juga ya kan? Oke. Naik guru. Bukan, mundur maksud saya. Oke, stop. Bapak Ibu Saudara, ayat 1 menjelaskan di sana, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Bapak Ibu Saudara, pasal 1 ini di mana Yosua pasal 1 ini Musa sudah meninggal. Lalu Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa adalah hamba Tuhan yang hebat. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan pasti ada gagalnya. Saya ulangi. Sehebat-hebatnya hamba Tuhan pasti ada gagalnya. Musa adalah orang yang gagal sampai ke tanah Kanaan. Dia hamba Tuhan yang hebat. Minggu depan atau minggu ketiga saya bisa jelaskan kehebatan Musa. Tapi sehebat-hebatnya hamba Tuhan, dia pernah gagal, inilah gagal. Oleh karena apa? Tuhan suruh memerintahkan laut terbelah, dia pukul. Jadi itulah, jadi karena emosinya, lalu dia tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan orang Israel. Itulah kegagalannya. Sampai hingga dia tidak sampai ke tanah Kanaan. Lalu Musa mati, Bapak Ibu Saudara, digantikan oleh siapa? Oleh Yosua estafet ya, sama seperti aturan Pentakosta. Bapaknya tidak bisa lalu turun ke anaknya seperti ini ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, sampailah sekarang bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Sekarang pemimpinnya adalah siapa?
Yosua. Lalu Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin bangsa oleh Musa juga dipimpin oleh Yosua. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-13, Yosua berkata kepada Ruben, suku Gad, dan juga suku Manase setelah itu, berkatalah Yosua, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa. Dengarkan Bapak Ibu Saudara, kenapa Yosua berkata ingatlah yang dipesankan Musa? Dengarkan. Selama waktu ketika Musa memimpin bangsa Israel, suku Gad, suku Ruben, dan suku Manase setelah itu pernah mereka komitmen, pernah mengucapkan komitmen, pernah berjanji kepada Musa, kami suku Ruben, Gad, Manase setelah itu, kami siap mendukung engkau, kami siap mendukung, kami siap berjalan di belakangmu. Apapun yang kami lakukan, kami akan siap. Apapun yang kau perintahkan, kami akan siap menyeberangi sungai Yordan, merebut tanah Kanaan. Kami berjanji, kami siap mendukung engkau. Kata suku Ruben, Gad, dan suku Manase setengah dulu itu berjanji kepada Musa persoalannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yosua adalah anak murid Musa. Dan dia mendengarkan itu dan dia menyaksikan bahwa suku Gad, Manase, dan juga Ruben itu berjanji, berkomitmen, mengucapkan komitmen. Tahu komitmennya? Tahu janji ya? Ya, mereka pernah belajar, mereka pernah berjanji, mereka mengucapkan komitmennya kepada Musa. Lalu Bapak Ibu Saudara, ayat 1 tadi saya baca, Musa sudah istirahat. Lalu Yosua ayat ke-13 mengingatkan, kamu pernah janji loh, kamu pernah komitmen loh kepada Musa. Sekarang Musa sudah mati, sekarang aku yang memimpin. Sekarang kamu setia masih terhadap komitmenmu. Kamu masih ingat gak janjimu dulu sama Musa? Tapi saya jelaskan dulu ya. Oke, next go, cepat. Lanjut, stop. Di mana pernah suku Gad, Manase, dan juga Ruben itu pernah berjanji ataupun mengucapkan komitmennya kepada Musa? Bilangan 32 ayat 8 sampai 32. Bukan kitabnya, kalau lebih cepat kita tengok di TV. Bilangan 32 ayat 28 sampai 32. Di sini Musa masih hidup. Mereka berjanji, dan kira-kira begitu. Bacakan baru ayat 28. Kita dengarkan ya, Bilangan 32 ayat 28. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka kepada Imam Eleazar dan kepada Yosua bin Nun dan kepada kepala-kepala buah dari suku-suku Israel. 29. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Lanjut baru 30. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara ya, perhatikan. Oke, lanjut 30. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu dan di tanah Kanaan. 31. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. 32. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. 31, sama-sama kita baca. 31, 1, 2, 3 ya. Oke. Ini Bapak Ibu Saudara, Bani Gad, Ruben, dan setengah Manase itu berjanji, kami akan berperang, kami akan menyeberang sungai Yordan, kami akan mendukung engkau sebagai pemimpin. Kata Bani Ruben dan Bani Gad dan juga kepada Manase itu. Lalu Bapak Ibu Saudara, ini kan janji kepada Musa persoalannya kan? Sekarang sudah ganti pemimpinnya. Perhatikan, lanjut baru. Oke, tadi Bapak Ibu Saudara yang kita baca masih sampai ayat ke berapa? Ikuti ya supaya tidak ngantuk. Sekarang kita baca tadi ayat yang ke-13. Yosua berkata, ingatlah janjimu kepada Musa. Karena begini Bapak Ibu Saudara, Yosua percaya kalau Tuhan itu berjanji pasti ditepati. Tapi persoalannya, Yosua tidak bisa membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan hanya dengan dirinya sendiri. Setuju? Sama seperti di gereja ini. Gereja ini tidak akan bisa maju kalau hanya dengan diri saya sendiri.
Demikian juga Yosua, dia butuh dukungan orang lain. Demikian juga saya juga butuh dukungan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Sama-sama kita baca 16. Tadi Yosua pasal yang ke-15 ayat ke-13. Ingatkah kamu janjimu? Najarmu. Sekarang apa jawab Gad, Ruben dan setengah Manasye. 16 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Suku Bani Gad, Bani Ruben, setengah Manasye itu tetap pada komitmennya? Tetap pada janjinya? Kalau coba dulu dibilang Bani Ruben ini, iya Yosua, kami pernah berjanji, tapi sama Musa bukan sama aku. Kalau dibilang haruslah Yosua, ya kan? Amin, iya kan? Tetapi Bapak Ibu Saudara, suku Gad Ruben itu berkata, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemana pun kami akan kau suruh, kami akan. Artinya apa? Komitmen kepada hamba Tuhan Musa tetap juga pegang komitmen kepada hamba Tuhan Yesus, tidak berubah. Amin. Itu yang saya senang kepada jemaat Bengkulu. Amin. Komitmen kepada pendeta senior dan juga tetap komitmen kepada pendeta junior. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh dukung mendirikan gereja ini waktu pendeta senior, dukung juga pendeta junior mendirikan gereja. Amin. Amin. Jangan pendeta senior yang kemarin itu kami dukung, amang enggak. Jangan begitu. Habis saya. Amin. Tentu saya juga butuh dukungan Bapak Ibu Saudara. Amin. Pelayan juga begitu. Amin. Oke ya. Paham ya, mudah-mudahan semua ya. Oke, lanjut. Sama-sama kita baca 17. Apa lagi jawaban Bani Gad, Ruben, setengah Manasye? 1, 2, 3 ya. Sama kami mendengarkan perintah Musa, demikian juga kami akan mendengarkan perintah Yosua. Kami tidak pandang bulu, yang namanya hamba Tuhan adalah wakil Tuhan, pasti harus kami dengarkan kata orang itu. Amin. Amin. Mau siapapun hamba Tuhan itu, percayalah itu wakil Tuhan, dengarkan ketika dia ngomong. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan ketika dia tua kamu dengarkan, kan? Sama itu, bukan hanya gembalamu di sini. Kalau ada pendeta di pesta segala macam jumpa, hormati dia, karena dia juga wakil Tuhan. Dia berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tentu dukung. Oke ya. Bagaimana suku Gad, Ruben dan setengah Manasye itu mendengarkan Musa, demikian juga mereka mendengarkan Yosua. Apa lagi kata mereka yang 18? Sama-sama baca semua. 1, 2, 3 ya. Bukan mereka hanya mendengar kata Musa dan kata Yosua. Kalau ada melawan kau nanti di depan kami lihat, kami bunuh orang. Wah, hebat ya dukungannya ya. Ini dukungan luar biasa ya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tentu kaum bapak dan kaum ibu pernah memimpin kan? Entah memimpin di Arisan, entah memimpin di STM. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu pasti tahu betapa perlunya dukungan. Amin. Tentu betapa perlunya dukungan. Mau pemimpin di kelas, mau kamu ketua, mau di kampus, mau di apa, ketika kamu pemimpin ditunjuk, kalau tidak ada dukungan habis Bapak. Amin. Kamu mengerti betapa dukungan. Kalau kamu sekarang mengerti betapa perlunya dukungan, oleh karena itu demikian juga saya. Betapa perlunya dukungan, oleh karena itu dukung sampai habis-habisan. Amin. Amin. Sama mau. Masih konek ya kan? Oke, kalau enggak biar kita tutup maksudnya. Karena udah selesai firman Tuhan kita baca kan, tinggal penjelasannya. Oke. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, siap mendukung Bapak Gembala? Siap mendukung Bapak Gembala? Salam kiri kananmu, dukung Bapak Gembalamu bilang. Salam. Ya. Amin. Saya ngomong di depan ini, saya butuh dukungan Bapak Ibu Saudara.
dari segi pelayanan, dari segala macam lain sebagainya. Nanti saya jelaskan. Jadi oleh karena itu dukung Bapak Gembala. Amin. Amin. Istri, dukung suamimu karena dia kepala dalam